Sudah kelihatan? Nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 1 sudah, nomor 6 yang sekarang nggak kelihatan. Iya, sebentar, kalau lebih digedein nggak bakalan kelihatan yang di bawah. Gitu. Dikecilin kali Kak ya? Iya. Jadi satu-satu dulu ya. Gitu. Baik, untuk verbal analogi bisa dikerjakan waktu 6, ada berapa soal? Sebentar saya cek. Ada 6 soal, bisa dikerjakan dalam waktu 6 menit. Sekarang jam 12:03, berarti jam 12:08 harus selesai. Waktu kurang 3 menit lagi, Kak. Monggo ditulis di kolom chat. Kalau Krista Sanjaya nomor 1 jawabannya E. Bagaimana penjelasan analoginya? Ya Kak, kalau ada kalau hutan itu kan banyak pohon, terbentuk karena ada banyak pohon. Kalau tembok itu terbentuk karena ada banyak batu bata. Iya, benar. Jadi hutan adalah kumpulan dari pohon, tembok adalah sebentar, aku izin searching di bawah. Iya, ini hutan adalah kumpulan banyak pohon, tembok adalah kumpulan banyak batu bata. Jadi E jawabannya. Untuk nomor 1 aman ya. Lanjut nomor 2, Kak Siren. Bagaimana penjelasan nomor 2? Iya Kak, konduktor itu kan yang memimpin orkestra, kayak sutradara yang memimpin pembuatan film gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Iya, nomor 2 itu E juga. Jadi konduktor yang mengatur jalannya orkestra, sedangkan sutradara yang mengatur jalannya film. Jadi E, sutradara film. Baik, terima kasih. Kak Agnesa, monggo open audio untuk nomor 3, tarik jauh. Iya Kak, kalau untuk yang nomor 3, misalkan ada tali gitu ya, talinya tuh ditarik karena dia tuh jauh gitu, jadi harus ditarik biar ya gitu. Terus itu sama kayak yang C gitu, misalkan ada baju dicuci, kenapa dia dicuci? Karena dia kotor, makanya dicuci itu. Bingung Kak jelasinnya. Iya, tadi sudah benar. Iya benar, nomor 3 itu C jawabannya. Cuci kotor. Jadi tarik jauh itu jawabannya C, cuci kotor. Karena ditarik karena jauh, dicuci karena kotor. Itu. Untuk nomor 3. Terima kasih Kak Agnes. Nomor 4,
Kak Siren lagi ya? Masa dari 26 peserta Kak Siren saja? Gak mungkin kan? Ayo, monggo nomor 4. Keuntungan penjualan. Apa nomor 4 ini Kak? Monggo, bisa open audio. Mungkin Kak Jumira nomor 4, keuntungan penjualan. Oke, bismillah. Kalau keuntungan itu didapatkan dari penjualan. Kalau kemasyhuran didapatkan karena keberanian gitu. Iya, bisa masuk. Jadi keuntungan diperoleh dari hasil penjualan, kemasyhuran diperoleh dari keberanian. Itu nomor 4. Terima kasih Kak Jumira. Sama-sama Kak Dian. Next nomor 5. Masa Kak Siren lagi nomor 5? Yuk Kak yang lain. Kak Ilham, Kak Arifin, Septianto, Kak Daniel Dau. Tidak ada yang jawab nomor 5 sama 6. Enggak, selain Kak Agnes. Tadi Kak Agnes sudah jawab. Oke, aku jelasin aja nomor 5, 6. Rata mulus. Jadi jawabannya itu A, bengkok liku. Permukaan suatu benda yang rata akan terlihat mulus, suatu benda yang bengkok akan terlihat berliku gitu. Jadi jawabannya nomor 5 A. Gitu. Nomor 6, kontraktor beton. Jawabannya E, tukang kayu. Kok bisa Kak? Kontraktor adalah seorang yang bekerja mengolah beton, tukang adalah seorang yang bekerja mengolah kayu, seperti itu. Ini untuk soal analogi. Nah, untuk di sini sudah sempurna ya, nomor 1 sampai nomor 2 analogi. Aman nggak? Aman, saya lanjutkan ke selanjutnya. Baik, titiknya untuk pengenalan logis nomor 7, 8, 9. Bisa dikerjakan dalam waktu 6 menit deh gitu. Dalam waktu 6 menit 3 soal untuk pengenalan logis. Jam 12:16 harus selesai ya Kak. Sebelum itu harus selesai. Di jawaban ditulis di kolom chat. Nomor 17, nomor 7 Kak, salah. Nomor 7 kenapa jawabannya itu A? Silakan open audio Kak Daniel Dau. Minta maaf, saya close audio, soalnya di sini tidak bagus. Iya, open audio maksudnya, bukan open video, gitu. Oke, baik. Di sini ada kata semua murid mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Lalu di bawahnya ada sebagian murid yang mengikuti ujian menggunakan jam tangan. Jadi ada kata sebagian yang kedua itu, sehingga saya ambil untuk ini jawabannya A. Sebagian murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator tetapi menggunakan jam tangan. Iya, benar. Nomor 7 jawabannya A. Nomor 7, sebagian murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator tapi mengenakan jam tangan. Gitu. Sebentar aku jelaskan. Kalau ada kayak gini, kan
Pranalogis pertama, premis 1 semua. Premis kedua itu sebagian. Nah, pasti kalau ada premis 1 semua, terus premis 2 sebagian, pasti jawabannya sebagian. Kita cari di Pilgan sebagian mana deh. Oh, sebagian ada 1 nih di A. Tunggu dulu. Terus yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator, yang mengikuti ujian mengenakan jam tangan. Kan nggak ada penjelasan kalimat yang sama, tidak mengenal kalkulator sama menggunakan jam tangan. Berarti individu-individu kan, berarti jawabannya ya udah digabungin. Sebagian murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator tapi mengenakan jam tangan, seperti itu. Bisa lagi pakai diagram Venn, gitu. Mohon maaf kelewatan. Ini bisa pakai diagram Venn. Yang pertama itu murid lagi ujian. Yang pertama, semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Terus, sebagian murid ujian yang mengikuti ujian pakai jam tangan. Gitu. Pastikan jawabannya ada murid ujian, ada sementara. Atau murid ujian tidak menggunakan kalkulator tetapi pakai jam tangan. Jadi nomor 7 seperti itu untuk penjelasan pranalogis gitu. Aman untuk nomor 7 Kak semua? Oke, terima kasih. Untuk nomor 8 Kak Ilham saja. Silakan open audio. Kak, karena ini J maka Ki, jadi ini silogisma ya berarti ya. Jadi jika P maka Q, premis pertama, premis keduanya, jika Q berarti Q maka R. Maka kesimpulannya adalah P maka R. Jika Andi rajin, maka ia disayang Bapak. Lalu ada premis ketiga, Andi tidak disayang Bapak. Ini kan berarti negasi R. Jadi jawabannya adalah negasi P. Modus tollens. Ya benar. Benar, itu berarti modus tollens. Sebentar ya. Sebentar, aku turunkan. Nah, ini nomor 8, jika Andi rajin maka disayang ibu. Ini premis 1. Jika Andi disayang ibu, maka ia disayang bapak. Itu premis 2. Premis 3, Andi tidak disayang bapak. Mana jawabannya? Oh, jawabannya Andi tidak rajin nih. Berarti jawabannya D. Kok bisa ya? Nah, aku lambangkan P itu Andi rajin, disayang ibu, itu Q, R itu Andi disayang Bapak, negasi R, Andi tidak disayang Bapak. Nah, premis 1, Andi rajin, aku inisialkan P, jika P, maka Eki disayang ibu. Terus premis 2, jika Andi disayang ibu, aku inisialkan Ki, maka R. R itu ia disayang Bapak. Nah, aku kerjakan premis 1 ke premis 2. Berarti jawabannya jika P maka R. Gitu. Terus aku lanjut lagi premis 3. Premis 3 Andi tidak disayang Bapak, kebalikannya R negasi R jadinya. Nah, ini untuk yang premis 1 sama premis 2 ini silogisme ya. Terus kalau P2 ke P3 itu modus tollens. Jadi jawabannya negasi P. Kak, tapi kalau di sini misalnya ini premis 3 itu negasi P, berarti kesimpulannya gimana? Tidak dapat disimpulkan. Tapi kalau ini bisa disimpulkan karena ini tipe modus tollens gitu. Seperti itu. Jadi jawabannya D, delta gitu. Aman semua untuk nomor 8, pranalogis Kak semua? Oke, aku lanjut nomor 9.
Nggak ada ya nomor 9 ya. Oh, Kak Agnes nih. Agnes, bisa open audio lagi nomor 9? Sebentar, aku ataskan. Ini sudah. Ayo Kak Agnes, open audio Kak Agnes. Nggak ada Kak Agnes. Oke. Aku jelasin aja. Oke, untuk nomor 9, semua aliran sungai menuju ke laut. Sebagian sungai memiliki aliran deras. Jadi, jawabannya itu yang benar adalah E. Sebagian aliran sungai menuju ke laut dan memiliki aliran deras. Kenapa sih, Mbak Dian? Sama, itu semua premis 1, premis 2 sebagian. Jadi, premis 3 pasti jawabannya sebagian. Gitu. Kesimpulannya, maaf, bukan premis 3, jadi kesimpulannya pasti sebagian. Nah, di sini ada beberapa, ada sebagian dari ABC sama D, A, B, C, E. Kecuali D enggak, semua. Nah, jadi kita sesuaikan aja. Berarti menuju ke laut, terus memiliki aliran deras. Ini kan enggak ada kata yang sama ya. Kalau ada kata yang sama bisa dicoret. Jadi sebagian aliran sungai menuju ke laut dan memiliki aliran deras. Jadi jawabannya E. Gitu. Ini jawabnya. Nah, ini untuk nomor 9. Apakah sudah aman semua untuk nomor 9 penalaran logis? Oke, lanjut ya untuk selanjutnya.